pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku dan takkan. Selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang kita dapat bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan pengakuan bahwasannya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya untuk selama-lamanya buat kita semua. Oleh karena itu turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang memimpin dan menolong ibadah pada sore hari ini dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore, Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur kalau kembali saat sore yang indah ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini, merasakan kasih kemurahan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia yang telah memberikan nyawanya bagi kita, bagi keselamatan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Kita akan pujikan bagi Dia. Mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat, Dia jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkat
menjadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya ada segalanya bagiku. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi saya undang untuk bangkit berdiri jemaat. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, bagi Dia, bagi Dia. Haleluya. Amin. Bagi Dia selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kau telah memberikan nyawamu bagi setiap kami. Hanya bagimu lah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan. Di sore hari yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu, untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, terutama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih. Ya. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sehingga setiap kami yang hadir saat sore hari ini, kami boleh menerima kekuatannya daripadamu, penghiburan dan kasih yang senantiasa boleh kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kasih kemurahan Tuhan. Kita mau katakan sebab Tuhan baik. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat puji dan katakan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Amin. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia cipta sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya mohon maaf ya, suara saya habis. Ya, karena agak tahu. Biarlah dengan keterbatasan saya, kita bersama-sama dengan sukacita memuji memuliakan namanya. Karena hanya di dalam namanya lah kita dapat kekuatan. Firman terangi jalanku. Amin. Firman terangi jalanku. Amin. Bisa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Amin. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan.
Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan ku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Haleluya. Hanya di dalam nama-Nya Yesusnya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Puji Tuhan, dalam kuasa-Nya kita boleh beroleh kemenangan. Biarlah kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman-Nya, karena begitu besar kasih yang Tuhan nyatakan lewat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang tak pernah terukur yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita mau pujikan terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat saya untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu.
menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, haleluya. Ya Yesus, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar, haleluya. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terlalu mahal, haleluya. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus kami. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Menahem. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Sore hari ini kami boleh dikumpulkan Tuhan untuk boleh beribadah. Kami boleh memuji Tuhan dan sebentar kami juga belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan agar kami semua boleh menerima, kami boleh belajar, terlebih kami boleh diubahkan dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong juga hamba-Mu di dalam persiapan dan keterbatasannya. Urapilah, mampukan hamba-Mu ini untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore dan shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, sore hari ini tema minggu ini ya yang boleh diberikan buat kita semua bicara tentang Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga yang ke-17. Nah, saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-12 hingga yang ke-17 berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa.
Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, sampai situ pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudari sekalian, pada suatu episode di salah satu acara ajang talent internasional, kalau saya tidak salah melihat itu American Got Talent, ya. Beberapa daripada kita mungkin tahu, mengikuti mungkin, ya. Atau mungkin ada ibu-ibu mungkin apa itu acara gitu kan. Masih bagusan acara yang irjen polisi itu gitu kan, atau mungkin sinetron yang tiada habisnya. Oke, tahu nggak tahu, percayalah ada acara American Got Talent gitu ya, yaitu acara di mana orang menunjukkan ajang bakatnya, mau main sulap, mau nyanyi, lalu nanti diuji gitu ya. Kayak dulu lah Akademi Talent Indosiar atau Trans TV dan sebagainya. Nah, di salah satu acara itu, entah itu lagi break atau lagi akan mulai acara tersebut, tiba-tiba MC itu lari ke arah penonton. Saya tidak tahu apakah itu sudah disetting atau spontan, tidak tahu ya. Tapi MC itu tiba-tiba mendapatkan seorang gadis kurang lebih berumur 11 tahun ya, seorang teenager, seorang anak remaja. Lalu mereka ditantang, ayo kamu mau enggak sekarang nyanyi di tempat? Mau, kata wanita itu. Dan wanita itu menyanyikan sampai membuat salah satu juri yang terkenal bernama Simon Cowell kalau tidak salah, itu terpesona ya. Lalu mengajak dia, udah kamu sekarang naik ke atas, nanti kita nilai gitu ya. Nah, wanita ini, karena gadis ini menaikkan lagu Amazing Grace. Saya pernah kan ya lihat episode itu, cuplikan itu di TikTok, di Instagram tuh viral gitu ya. Nah, dia menyanyikan lagu itu dengan begitu luar biasanya dikisahkan. Ya, nada-nada yang disajikan dengan kepiawaian dan talenta yang dimiliki membuat juri itu terkesima. Ya, artinya apa? Lagu Amazing Grace itu adalah lagu himne yang sangat dikenal di seluruh dunia, termasuk dengan kita. Diterjemahkan di bahasa Indonesia juga gitu ya, besar anugerahmu ya. Nah, aku Amazing Grace ini nyanyikan begitu indah oleh seorang anak gadis ini, anak nada. Entah apakah dia betul-betul memahami lagu itu atau tidak, tapi betul memang lagu itu mempunyai makna yang dalam. Dan lagu itu sangat dikenal oleh seluruh dunia. Namun sayangnya tidak seluruh dunia mengenal kepada siapa lagu itu ditujukan. Nah, saudara, lagu itu lahir dari seorang ya mantan kapten kapal bernama John Newton. Nah, saudara googling nanti dia kisah John Newton. Dia seorang anak dari kata kapten kapal yang hidup di bawah kehidupan ABK gitu, anak buah kapal. Kita tahu bahwa kehidupan ABK adalah kehidupan yang keras, kehidupan yang syarat dengan kedagingan. Meskipun dia punya seorang ibu yang saleh, ibu yang selalu mengingatkan dia untuk beribadah aktif di gereja, kelihatannya sia-sia gitu ya. Kenapa? Karena John Newton ini lebih tertarik untuk ikut kehidupan ayahnya di kapal. Di awal itu dia tidak mengindahkan perkataan ibunya untuk rajin ke gereja, beribadah. Kelihatannya sia-sia, tapi sesungguhnya tidak. Sebuah firman Tuhan yang ditabur, saudara, dengan air mata itu akan tertanam. Kelihatannya John Newton tidak mengindahkan. Dia tumbuh, akhirnya di dalam karirnya, singkatnya dia menjadi kapten kapal. Dan terkenal kapten kapal yang bengis kepada budak. Kenapa? Karena dia kapten kapal membawa para budak untuk diperdagangkan.
Ayahnya juga seorang kapten kapal yang bukan membawa ikan atau membawa barang, tapi membawa budak untuk diperdagangkan. Sikap dia pada budak itu sangat tidak manusiawi, sangat bengis diceritakan. Sampai suatu ketika dia sedang membawa kapal itu berlayar untuk menjual budak-budak. Di tengah jalan tiba-tiba ada badai yang begitu besar menghantam kapal daripada John Newton ini. Dan itulah titik balik pertobatannya. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ombak begitu mengerikan dan dia hampir mati. Di situ dia ingat akan Kristus yang juga pernah diajarkan oleh ibunya. Di situ dia sadar, di situ dia ingat bahwa iya, aku ini manusia celaka. Iya, aku ini akan binasa. Di situ dia teringat semua apa yang pernah dinasihatkan, diajarkan oleh ibunya. Dan di situ dia mengalami anugerah. Kisah itulah yang dia tulis. Sesungguhnya banyak sekali lagu-lagu himne yang ditulis oleh John Newton. Setelah kisah itu dia bertobat. Setelah bertobat dia masih tetap menjadi kapten kapal, tetapi dia punya perubahan hidup yang jelas. Dia sangat baik kepada para budak. Meskipun dia harus menjalankan tugasnya, kan seorang kapten menjual budak, tapi dia sangat baik kepada budak. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dan anugerah yang besar mengubah hidupnya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Secara singkatnya dia sempat akhirnya, kalau saya tidak salah kutip, menjadi archbishop di sebuah gereja Metodis. Maafkan jika saya salah, tapi intinya dia akhirnya menjadi hamba Tuhan. Nah, di lagu itu yang menggambarkan kisah pertobatannya dikatakan Amazing Grace, how sweet that sound. Betapa indah manisnya suara kata-kata Amazing Grace itu. That save a wretch like me, yang menyelamatkan orang brengsek seperti saya. Was lost but now I found, yang adalah terhilang tapi sekarang aku ditemukan. Saudara, itu salah satu lirik daripada Amazing Grace. John Newton mengalami anugerah yang besar. Anugerah Kristus Yesus memberikan dia pengharapan dan pertobatan, perubahan. Inilah dikatakan bahwa Yesus Kristus mengampuni orang berdosa, orang yang brengsek, yang terhilang namun boleh ditemukan dan mendapat pengampunan. Itulah Amazing Grace. Jauh sebelum John Newton, ada seorang pria yang mempunyai semangat berkobar-kobar untuk membela agamanya, gitu ya, menjadi pimpinan front pembela agama, mengejar orang-orang yang dianggap penyesat agamanya, yaitu para pengikut Kristus. Suatu kali dia berjalan menuju Damsyik membawa surat yang disebut dengan, kalau istilah anak-anak muda itu disebut dengan license to kill, kayak James Bond gitu. Surat untuk bisa menangkap, menganiaya para pengikut Kristus, dan dia lakukan itu seakan dia aku ini pembela agama. Di dalam perjalanannya naik kuda, di tengah jalan menuju Damsyik, dia dijumpai oleh Yesus. Tersungkurlah dia di tengah cahaya yang begitu luar biasa sampai membutakan matanya. Dan dia berkata, siapakah kamu? Ada suara, akulah yang kamu kejar. Siapa itu, saudara? Paulus. Dia adalah Saulus yang boleh mengalami perjumpaan dan dia menjadi Paulus. Nah, itulah yang dia juga tulis di dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius ini yang barusan kita baca.
Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Dan itu betul tercatat di Kisah Para Rasul kan, pasal 8, pasal 9. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Kenapa? Harusnya kalau sudah berjumpa gitu mati kan, saudara. Tetapi suara mengatakan melalui Ananias, ini adalah orang yang kupilih. Saya hanya membayangkan kalau saya jadi Ananias, mungkin saya ngomong gini, gak salah Tuhan, emang gak ono tak orang lain. Orang pengikut Kristus itu loh banyak, ya kan? Yang lebih ngenah dari orang ini banyak. Ini jelas-jelas membunuh, menghajar pengikut Kristus kok Tuhan pilih. Nah tapi saudara, itulah kreatif Tuhan. God way is not our way, betul enggak? Seringkali kan kadang-kadang kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. Tuhan memberikan sebuah jawaban. Tuhan kok gini? Gak sesuai. Itu another story lah di dalam another khotbah. Tetapi singkatnya, dia dipilih, diubah, dan Allah itu sanggup mengubah Paulus menjadi hamba Tuhan yang betul-betul melayani sampai darah penghabisan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu terbukti di dalam diri seorang penganiaya jemaat, seorang yang ganas, seorang penghujat, mengalami perubahan begitu rupa. Yang sebelumnya dia dengan militan menghabisi pengikut Kristus, setelah perjumpaan dia dengan Kristus di dalam perjalanan ke Damsyik, sekarang dia menjadi pelayan Kristus, melayani dengan total sampai katakan darahku telah tercurah dan akhir hidupku sudah dekat. Itu yang dia tulis kepada surat yang kepada Timotius di 2 Timotius 4, yang sangat terkenal bagi orang Kristen yang biasanya dibacakan di pemakaman. Perubahan drastis, perubahan yang luar biasa. Paulus, cara kalau membaca di 2 Korintus pasal 4, ketika dia boleh menyaksikan hidupnya, ketika dia nulis tulisan pada jemaat di Korintus, bagaimana di dalam pelayanan itu bukan berkelimpangan harta. Di dalam melayani Tuhan bukan enak. Itu kan ibarat kalau pada zaman itu ada Mercy, mungkin aku melayani Tuhan, aku naik Mercy gitu ya, atau aku melayani Tuhan nih, aku dapat jam tangan merek Patek Philippe gitu kan, yang harganya ratusan juta. Aku melayani Tuhan sudah menjadi apostle in style gitu kan, bukan pastor in style tapi apostle in style. Enggak loh. Paulus di dalam melayani Tuhan dia catat bukan menjadi apostle in style, tapi apostle in trouble. Hampir karam kapal, di penjara bukan nyolong ayam, tapi di penjara karena memberitakan Injil. Dicambuk, dipukul, gampangan begitu, saat disahkan sampai hampir mati. Tapi itu tidak membuat dia undur, tidak membuat dia tawar hati. Tapi dia tetap terus melayani Tuhan. Dan ketika dia menulis surat pada Timotius ini, diperkirakan dia menulis dari dalam penjara, bukan dari dalam hotel bintang 5. Yang penjara dia menulis, mengatakan kepada anak rohaninya, tetap terus beritakanlah firman. Bahkan di tengah-tengah jemaat yang tidak suka lagi akan firman, bahkan di tengah jemaat yang suka lagi pada hal yang aneh-aneh dan boten-boten, saudara kalau perhatikan suratnya kepada Timotius ini, memberikan nasihat, Timotius jangan undur, jangan kecut, sederhananya begitu. Memang keadaan manusia di akhir zaman itu seperti itu, tidak suka akan pengajaran yang sehat, malah suka yang boten-boten. Bahkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Paulus itu menasehatkan untuk dia tetap terus melayani di Efesus di tengah-tengah keadaan yang tidak mau dibina dan dididik, tapi tetap terus melayani, setia. Nah, dia memberikan contoh seperti aku. Aku yang bagaimana? Aku yang paling berdosa ini
mengalami anugerah, mengalami pengampunan dalam Kristus Yesus. Orang yang mengalami pengampunan akan melahirkan sebuah rasa syukur yang begitu besar. Orang yang mengalami anugerah pengampunan Kristus Yesus mengalami bahwa betapa besar ya kesabarannya. Sadar dia, aku manusia berdosa yang harusnya binasa, yang terhilang, namun boleh ditemukan, boleh mengalami kesabarannya dan mengalami anugerah kesempatan untuk boleh hidup di dalam terangnya. Dan itu Paulus menggambarkan itulah hidupnya. Sebuah ucapan syukur, anugerah. Ketika seorang mengalami anugerah, lahirlah sebuah sebut dengan pengucapan syukur. Kalau di dalam bahasa Inggris, grace make someone live in gratitude. Anugerah akan membuat seseorang itu akhirnya hidup di dalam rasa ucapan syukur yang besar, dalam rasa sadar diri. Akulah manusia paling berdosa. Dan Paulus ini dengan nasihat pengalaman hidupnya, dia ingin memberikan contoh bahwa bagaimana seharusnya Timotius, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan hidup mengalami pengampunan dan boleh melihat Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Maka hiduplah dengan rasa syukur kepada pribadi yang telah menyelamatkan dosa kita, dengan layani bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itulah tujuan ayat yang kita baca, yang baik diberikan kepada Timotius sebuah semangat bahwa hidup adalah anugerah, bahwa Yesus itu dialah yang mengampuni dosa, bukan kekuatan, bukan hebat kita, mau seberapa ganteng kita, mau seberapa kaya kita, mau seberapa hebatnya kita, mau seberapa tinggi jabatan kita, ujungnya tetap loss atau binasa. Kita tidak bisa dengan gantengnya kita, dengan kayanya kita, dengan pandainya kita, dengan koneksinya kita bisa membeli surga. Tidak bisa. Kita merasa kita bisa, tapi sesungguhnya tidak bisa. Hanya anugerah, dan itulah bicara amazing grace. Membawa pada sebuah kesadaran bahwa Yesus Kristus menyampaikan orang berdosa itu tidak hanya sekedar kita tahu, tapi harus kita alami anugerah itu. Itu boleh melahirkan rasa syukur, sadar diri, dan juga sebuah semangat komitmen melayani Dia sampai akhir. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, ayat ini berbicara juga dalam kehidupan saya dan saudara. Beberapa di antara kita dikategorikan first generation of Christian. Apa itu first generation of Christian? Orang Kristen generasi pertama. Artinya dulu ketika kita muda, mungkin atau ketika kita kecil, kita bukan orang Kristen. Lalu di dalam perjalanan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya seperti Paulus, gitu ya kan? Apakah melalui KKR, melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, penginjilan dan sebagainya, akhirnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itulah momen seperti bagaimana John Newton di tengah kapal, atau Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, itulah momen kita boleh menerima anugerah besar, dan itu penting untuk tetap terus kita ingat. Artinya mengingat sakjane ya, gitu ya, kalau pakai bahasa Surabaya, sakjane gitu. Dengan berbagai macam kenikmatan dunia itu, sakjane aku sedang berjalan menuju maut. Tapi di tengah jalan boleh di stop, boleh dibelokkan menuju kehidupan kekal. Jadi itu penting untuk mengingat, untuk boleh melahirkan rasa syukur. Iya, aku akhirnya disadarkan, ternyata yang aku dulu pikir kenikmatan duniawi itu menyenangkan, yang aku dulu pikir kalau aku edan,
gitu kan, nanti keduman karena zaman ini adalah zaman edan. Kalau tidak ikut-ikutan edan aku tidak keduman. Aku edan, paling edan bahkan, makanya paling keduman. Tapi di tengah jalan ternyata aku di stop. Aku ternyata tahu keedananku itu yang aku pikir nikmat ternyata sedang membawa kepada kebinasaan. Sakjane Kak pikir enak, tapi sebetulnya sakjane itu binasa. Nah, saudara, itu menolong kita untuk boleh mengingatkan amazing grace itu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, beberapa di antara kita bisa dikategorikan second generation of Christian. Orang Kristen generasi kedua, ketiga, keempat, kelima. Apa itu? Brojol sudah dalam keluarga Kristen, lahir di dalam keluarga Kristen, ya toh, lalu tumbuh ketika kecil agak-agak dipaksa mungkin dulu sama orang tua, ikut sekolah minggu gitu ya kan. Lalu sudah agak remaja, ikut remaja, dibaptis, ikut pemuda sampai sekarang. Bukan berarti saya dan saudara yang kategorinya second third generation of Christian ini tidak mengalami amazing grace. Cara pikirkan amazing grace-nya apa? Bahwa saudara sejak lahir sudah ada di dalam anugerahnya. Bahwa saudara boleh lahir di dalam perlindungan anugerah Kristus, saudara boleh hidup di dalam kasih-Nya, dan saudara itu mengalami anugerah Kristus itu secara gradual atau secara perlahan, yaitu melalui sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai hari ini kita boleh dituntun mengerti. Itu juga pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Jadi baik apakah kita yang dikategorikan generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, semuanya itu perlu kita kembali menggumulkan, harus mengalami amazing grace itu. Oh, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, yaitu saya dan saudara. Kita boleh benar-benar mengalami itu, sehingga itulah sebuah anugerah. Itulah inti ketika saya dan saudara boleh berkumpul di tempat ini. Itulah yang mengingat kita bahwa pengharapan hanya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan aku, bukan kepada dunia. Yang mungkin selama ini kita pikir lek gitu ya, kalau harga-harga ini stabil, wah hidupku enak, tidak jadi jaminan. Wah kalau tabunganku tuh banyak, aku bisa tenang. Tidak juga loh saudara, semakin banyak saudara punya tabungan, semakin saudara susah tidur. Enggak kok Pak, ya karena kita sekarang mungkin baru puluhan atau ratusan juta. Itu aja kadang-kadang saudara kan bingung kan, waduh duitku ratusan juta, lek bangi ditutup mati aku kan gitu toh. Saya bertambah nih miliaran, triliunan. Kadang-kadang kita pengharapan kita lebih merasa dengan uang dan juga tabungan itu. Itu harusnya ada di hidup kita untuk kita pakai, bukan untuk kita harapkan. Dulu mungkin ketika kita masih apa adanya, kira-kira begitu, kita mungkin pernah berpikir enak ya kalau uangnya banyak, ndak perlu bingung ya mau makan apa. Sekarang tempe naik, tahu naik, kabeh naik, orang ono sing turunnya tuh. Besok mau makan apa? Kalau saya pikir enak ya, lek uangnya banyak gak bingung ya mau makan apa. Siapa bilang uang banyak bingung loh saudara. Kalau saudara uang kita sedikit bingung kan besok mau makan apa kan. Kalau yang banyaknya masih nanggung, dia bingungnya bukan mau makan apa, besok mau makan di mana ya. Di daerah barat bosen kabeh, wis tak cobai, cobalah sekali-sekali. Ini ada loh saudara orang ke Bali yuk, ngapain? Mek mangan babi, babi bakar. Wis tak makan apa? Pulang yuk. Oh ada loh saudara, ada yang pernah saya kenal itu. Dulu pada waktu saya studi itu pernah ketemu seorang gitu ya, ketemu gitu rekan dari rekan saya. Dari mana Pak? Jakarta. Oh
Tiba kapan? Barusan, gitu kan? Oh, sampai kapan? Sampai berapa lama di sini? Oh, ntar sore pulang. Jadi dia saudara pagi lah, terus Bapak pagi ke sini untuk apa? Bosen aku makan di Jakarta. Luar biasa enggak saudara? Dia pikir, saya tinggalnya di dekat Tangerang Pak. Kalau saya makan ke Jakarta Selatan, itu malah lebih lama kalau saya makan di Singapura. Oh, jadi dia terbang, makan siang, setelah itu pulang. Ya, karena pada zaman itu pesawat hampir setengah jam ada. Bingung kan? Mau makan di mana? Lalu saya berpikir, wah, kalau uangku lebih banyak enak ya, bisa makan di mana-mana tambah bingung ya. Bisa makan di Dubai pagi hari, siang makan di Tokyo, malam makan di warteg. Siapa bilang? Kalau uangnya sudah banyak, sudah bisa makan di mana-mana, bingung enggak? Bingung. Bingungnya apa? Besok tuh aku mau makan siapa ya? Yang akan aku jegal, yang akan aku makan perusahaannya. Manusia kan enggak pernah puas. Sekarang kalau pengharapan kita letakkan pada dunia, ya gitu. Kalau sudah sekali waktu hilang, nangis ya, kadang-kadang akhirnya konyol, lompatlah dia dari apartemen. Ayat ini mengingatkan kembali bahwa saya dan saudara itu adalah manusia berdosa yang mengalami anugerah. Maka itulah pengharapan kita harus kita letakkan pada pribadi yang telah memberikan keselamatan. Bersyukurlah ketika kita disadarkan. Bersyukurlah bahwa kita akhirnya sadar bahwa hidup itu tidak terletak kepada materi, tidak terletak pada uang, tidak terletak pada jabatan, tidak terletak kepada relasi. Itu ada di sekitar kita untuk kita pakai, tapi bukan untuk kita harapkan. Pengharapan kita hanya kepada pribadi yang sudah memberikan kehidupan yang kekal. Paulus ini mengatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, adalah perkataan yang Tuhan Yesus katakan sendiri ketika dia bercakap-cakap dengan Nikodemus di Yohanes 3, 16 dan 17. Dan ini saudara buka ya. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena anak manusia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengampuni dosa manusia. Ini dikembangkan kembali oleh Paulus. Itu yang boleh menjadi pengharapan saya dan saudara. Yang kedua yang menarik saudara, yaitu pengharapan itu betul-betul Yesus yang telah menyelamatkan saya dan saudara itu, jadikan dia Tuhan di dalam hidupku dan hidupmu. Bukan kebetulan ayat ini diberikan di minggu kedua bulan November. Artinya apa? Di awal sudah dikasih peringatan. Peringatan apa Pak? Bulan depan bulan apa? Desember. Desember dikenal dengan bulan Natal. Natal dikenal dengan belanja Pak, belanja online Pak, Christmas sale. Ya tidak salah. Natal dikenal apa? Pak, katanya disebut dengan Nataru. Bapak tahu Nataru? Itu kan? Apa itu Nataru? Natal dan tahun baru Pak, liburan. Wah, tiketnya sudah dijual loh sekarang, kalau tidak keburu-buru nanti mahal. Sekarang ini mengingatkan kita, apa itu Natal? Suatu kali saya pernah mendengar cerita seorang sahabat saudara. Ya, sahabat di dalam gereja melayani bersama-sama. Ibarat ketika dia WL, dialah singernya. Kalau dia main musik, WL-nya harus sahabatnya. Sahabat erat. Akhirnya bisa bermusuhan. Sampai ngomong, tak sudi aku melihat batang hidungnya. Sampai segitu. Gara-gara apa yuk? Gara-gara sepatu olahraga. Kok bisa? Ini kisahnya. Saya justru ambil kisah di Anta Beranta, bukan di sini. Semoga di sini tidak ada yang begitu. Mau Natal, di toko biasanya tulisannya apa? Christmas Big Sale. Wah, semua Christmas Big Sale. Salah satu toko olahraga itu mau masang Christmas Big Sale. Lalu ketika itu masuk, lihat, ternyata sepatu olahraga merek ternama yang aku idam-idamkan di awal tahun lagi di sale 80%.
Dan memang harganya tidak di-up. Di awal tahun saya tahu harganya segitu, sekarang situ diskon 80%. Wah, tapi karena disil ditaruhlah di bak, di keranjang kan besar. Wah, dia mulai mencari nomor size kakinya. Wah, ketemu saudara. Wih, ketemu. Yaitu bagian sepatu bagian kanan. Wah, tinggal nyari yang kiri. Dia cari. Ternyata tinggal satu pasang ukuran dia, dan yang kiri itu ternyata lagi dipegang oleh seseorang. Ketika dia lihat seseorang itu, lah, sahabatnya itu. Yang kebetulan juga ketemu di toko itu. Nah, namanya sahabat kan kadang-kadang kan selera juga sama kan. Pertama, gimana kabar ketemu di sini? Iya, gini basa-basi dulu di awal. Lalu yang pegang sepatu kanan mulai berkata, iya nih aku lagi butuh. Padahal enggak, di rumah sudah ada 5 sepasang sepatu. Dosa saudara tanya, itu dia laki apa perempuan gitu ya. Lalu dia bilang, ini saya lagi butuh ini gitu ya. Saya ambil ya tuh yang kiri ya di tangannya. Yang sahabatnya bilang, oh enggak, aku sudah pegang dulu, aku ya butuh, aku mau dong yang kanan. Enggak, aku dulu. Dari sahabat, yang satu pegang sepatu sebelah kiri, yang satu pegang sepatu sebelah kanan. Akhirnya diakhiri lulu gua. Hanya gara-gara Christmas sale sepatu olahraga. Sebuah persahabatan rusak. Apakah itu Natal, saudara? Di hari Natal mereka yang harusnya mengalami sukacita Natal, tapi gontok-gontokan. Dari sepatu kanan dan sepatu kiri itu berujung kepada ngomong pada pendetanya, kalau dia jadi panitia, aku tak keluar gereja. Yang satu juga bilang, kalau dia yang WL, aku tak keluar gereja. Yang sakno sahabat saudara, pendetai lah bingung kan. Ya terus ya, ini apa ini? Yang jadi korban gerejanya. Apakah betul yang jadi korban gerejanya? Di balik itu yang jadi korban dirinya sendiri. Hanya demi sepatu, mohon maaf ini, yang mereknya mungkin katanya mahal tapi murah, tapi dia telah menggantikan dan menggadekan anugerah yang priceless, tak ternilai harganya itu dengan rebutan sepatu yang dibandingkan dengan anugerah sepatu itu menjadi murah, ya kan? Apakah Natal berarti demikian? Natal biasanya holiday, liburan, ya, karena Natal selalu bertepatan dengan akhir tahun dan tahun baru. Umat mau merencanakan liburan. Ini kejadian juga di negara lain kok. Pas liburan ke Bali, gitu ya. Kalau saya ngomong deket-deket sini nanti ada yang kerasa tersinggung lagi. Ya. Sudah ngomong nih sama pendetanya, Pak, izin ya, kita sudah beli tiket dari tahun lalu, gitu kan? Kan Natal kan setiap tahun ada Pak, nanti tahun depan lah, begitu kan? Untuk pendetanya baik loh saudara. Kalau pendetanya saya bilang begitu, belum tentu ibu tahun depan ikut Natalan lagi. Doain mati ya kan gitu. Untuk pendetanya tidak seperti saya saudara. Dia hanya tersenyum. Ya Pak, nanti saya Natal pamit ya. Sudah beli tiket dari tahun lalu. Murah loh, mumpung mau ke Bali. Ya, dia dari luar negeri. Saudara, di hari Natal dia pas datang ke Bali, dipikirnya cuma dia tok yang absen. Ternyata banyak yang absen, orang Kristen tumplek-bek semua di Bali. Beberapa mungkin kenal, beberapa tidak kenal. Hasil apa? Di mana-mana macet. Saudara betul ya, sebelum Covid kitanya. Di tanggal 31, 25 itu dia datang macet kemana-mana, macet, hujan, stres, anaknya rewel, marah-marah, mau liburan isinya marah-marah, macet marah-marah, masuk sana sesek, masuk sini sesek, marah-marah. Pada waktu akhir tahun, wah dia terjebak di jalan, katanya mau nanya old and new, terjebak di tengah jalan, gak bisa maju, gak bisa mundur sampai besok paginya. Capek, kesel, marah-marah, gak nikmati, pulang ngomel-ngomel. Sing disambati sapa pendetai.
Untung pendetanya bukan saya. Lek saya pendetanya ngomong, wapokmu. Untung kan saudara, gitu ya. Makanya saudara kalau mau liburan jangan sambat ke saya, gitu. Kasih oleh-oleh aja lah supaya saya tidak ngomel-ngomel. Apakah itu Natal? Nggak apa-apa, it's okay, gitu kan. Ada hiasan ornamen-ornamen Natal di pusat perbelanjaan, beberapa sudah dipasang, lagu-lagu Natal sudah diperdengarkan, ya. Nanti bulan Desember pastilah ada Christmas sale. Kalau sekarang istilahnya nanti 12-12, gitu ya. Oh 12-12, jam 00.00 iPhone 14 Pro di salah satu toko online dipantengin dari jam 7 pagi tanggal 11 dipantengin, begitu jam 12.00 tulisannya apa? Telah terjual. Christmas sale, Christmas holiday itu semua oke. Tapi jangan sampai saya dan saudara akhirnya fokus utama Natal tergantikan dengan hal-hal itu dan kita kehilangan apa itu Natal. Natal bicara Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, yaitu saya dan saudara. Jangan sampai hadiah yang begitu indah, yaitu the priceless, the amazing grace itu akhirnya tergantikan oleh hal-hal yang sepele. Pak, itu kan di sana, kalau di kita bisa juga kalau kita tidak hati-hati. Natal itu harusnya bersuka cita meskipun tubuh ini capek. Jangan sampai Natal gara-gara nanti Natal yang satu pengen soto, yang satu pengen rawon, yang satu pengen rujak, yang satu pengen gudeg, yang satu pengen pecel, etek-etekan, engkel-engkelan kepanggil. Nggak mau pokoknya gua gudeg, nggak mau pokoknya gua pecel, gudeg pecel, ribut-ribut. Padahal saudara, gudeg dicampur pecel enak loh. Tadi siang soalnya saya makan itu, namanya nasi gudeg pecel. Nggak usah ribut dalam penantian lalu. Wah nanti konsumsinya aku maunya rujak aneh, yang satu enggak aku maunya soto, rujak soto, tukaran. Padahal ada namanya soto rujak. Tanya Mas Kris, ada, gitu ya kan? Terus ngapain ribut? Lalu di Natal, wah nanti kalau bayarnya harusnya pakai baju putih. Enggak, Natal kok putih, Natal harusnya pakai baju merah. Yang satu, enggak, Natal harusnya pakai baju hijau. Ribut putih, merah, hijau, gitu kan? Sebetulnya baju apapun saudara dan saya di hadapan Tuhan kita itu telanjang, betul? Gak usah ribut. Ya lalu nanti Natal ini harus ini nanti nyanyi di depan, yang satunya di samping, yang satunya wah ini rada enggak enak di belakang, enak di belakang, gitu kan? Ada saudara di beberapa gereja-gereja besar gara-gara gitu ribut. Saudara-saudara itu mendapat anugerah atau amazing grace, boleh melayani Tuhan. Ingatlah ketika kita boleh melayani dalam Natal meskipun capek, saudara, siapa enggak capek? Ngalang-ngalain pendeta mungkin ketika rapat, ya toh, mempersiapkan ini dan itu. Nanti yang ada namanya pohon Natal, bersyukur kalau di Tengger ini saya rasa pohon Natal tidak lebih daripada 3 meter kan. Jadi kalau naik that's okay gitu kan. Ya kalau tinggi Natalnya kayak di Supermall, pohon Natalnya ngeri. Naiknya ke atas apa gitu kan. Terus kalau kepleset, kalau dari sini kepleset paling pol mungkin cuma butuh pijet ke seleu. Nah kalau tingginya kayak Supermall itu 20 meter, kepleset sedikit gitu kan. Paling ringan UGD ya kan. Kita bersyukur gak usah ribut. Wah pohon Natalnya tingginya sekian, tinggi segitu. Capek, betul capek. Tapi jangan sampai di Natal nanti kita pecah semua dan kehilangan the amazing grace itu. Natal itu mau ada pohon, mau tidak ada pohon, tetap bisa Natalan. Amin. Natal itu mau ada soto, mau ada rujak, mau ada kacang goreng, mau ada rawon, mau ada apapun, bahkan tidak ada apa-apa bisa Natalan, tidak bisa. Natal itu mau pakai baju merah, hijau, kuning, yang penting bajuan. Tidak usah sampai tidak bajuan kan? Bisa kayak Natal enggak? Bisa. Yang enggak bisa kalau sampai kita akhirnya ya sudah kalau gitu kita tidak usah baju-bajuan, tidak usah pakai baju-bajuan. Nah itu kan celaka, saudara.
Ya, semoga tidak terjadi ya di sini ya Mas Kris. Oleh panitia semua, sudah Pak, kalau kita bingung sudah kita naik Natal tidak pakai baju apa-apa loh. Ngeri saudara. Daripada ribet gitu ya sudah, yang satu hijau, yang satu merah, yang satu putih lah. Meskipun warna-warni begitu, justru itu menggambarkan Natal. Jadi kalau saya usulkan nih, Natal tuh tidak usah pakai seragam putih hitam, pakai warna-warni. Loh kok iya Pak, kan nanti tidak elok. Justru itu indahnya. Kenapa? Karena ketika saudara maju di depan warna-warni, yang satu hijau, satu merah, kuning, hitam, ungu, warna-warni dan sebagainya, toh saudara katakan, inilah Natal, bicara Yesus menyelamatkan umat manusia. Yang mukanya hijau, yang mukanya merah, yang mukanya putih, semua dikasihi Tuhan. Betul? Warna-warni menggambarkan inilah semua adalah anak-anak Tuhan. Ya lo usah ribut gitu loh maksudnya. Ya, jadi inilah kenapa ayat ini diberikan di minggu 2 bulan November, menolong kita untuk kita nanti masukin Natal. Dan kepanitiaan itu, yuk mari-mari, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Itulah tujuan kita melainkan Natal. Dengan juga ini menolong kita menemukan bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan hal yang lain. Maka ini juga diberikan ketika saudara akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa itulah karya Yesus. Perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa Yesus datang dalam dunia, mati di atas Kalvari untuk menebus dan menangkan dosa saya dan saudara. Perjamuan kudus mengingatkan betapa besar karyanya buat saya dan saudara. Perjamuan kudus bukan dijadikan mantra. Ada beberapa berpikir, wah nanti kalau anggurnya aku siram-siramkan di tembok rumah, rumahku akan dilindungi, tidak ada maling. Tetap saudara dimalingi, bahkan disemuti. Wah nanti kalau anggurnya aku siram-siramkan di dompet, besok Senin dompetku penuh dengan semut, dia pliket. Loh saudara jangan begitu loh. Saya sering dengar loh orang itu, Pak, wah haleluya, hari ini saya selamat Pak dari kecelakaan ketika saya siramkan anggur itu, saya taruh roti di bawah jok mobil. Aduh saudara, begitu rendahkah perjamuan kudus? Tuhan Yesus ditaruh di bawah jok mobil, suruh jadi sapam. Wah, mobilnya tidak tercuri Pak, mobil sebelah tercuri. Nah itu kan, itu disebut dengan kita tertawa di atas penderitaan orang lain, bukan? Yesus jadikan sapam, suruh jaga mobil, suruh jaga rumah, suruh menuin dompet, ya kan? Wah, puji Tuhan Pak, saya simpan anggur perjamuan kudus Pak di dalam tas saya, uangnya tidak hilang. Saya cuma bilang, ya belum. Kok gitu Pak? Ya nanti setelah saya akan ambil, biar situ tahu rasa, gitu kan? Sekarang itu bukan makna perjamuan kudus. Janganlah kita rendahkan degradasikan makna yang begitu mulia. Bicara tentang kekekalan yang perlu kita maknai, kita turunkan perjamuan kudus hanya untuk menyuburkan hawa nafsu kita. Betul tidak hawa nafsu kita? Pengen omai gede, pengen tambah sugi, ben ini ben itu. Perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa dosa, hawa nafsu yang membawa kita pada kebinasaan itu akhirnya boleh mengalami pengampunan, bukan untuk malah menyuburkan keinginan-keinginan yang syarat dengan daging. Maka ayat ini kembali mengingatkan kita, kenapa kita juga ambil bagian dalam perjamuan kudus? Untuk mengingatkan bahwa perjamuan kudus mengingatkan dosa yang telah ditebus dengan darah yang tercurah di atas kayu salib yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Saudara, malam hari ini ayat ini boleh kembali membawa kita terus alami karya penebusan amazing grace itu, yang mendorong kita untuk kita boleh menjadi sadar diri, siapakah aku? Aku adalah manusia berdosa, namun aku boleh mengalami anugerah keselamatan ini, dan mendorong kita hidup dengan rasa syukur. Syukuri saudara hidup kita. Mungkin hari ini Pak, aku susah loh.
Mau makan, nggak bisa, ya syukuri saudara masih bisa makan. Pak, aku Natalan bingung nggak punya baju baru. Ya nggak apa-apa, Yesus itu menerima kita apa adanya. Nggak usah bingung cari baju baru. Yang penting pokoknya kita bajuan. Bersyukur masih kita bisa pakai baju. Pak, aku Natal nggak tahu mau pergi kemana. Ya udah, pergi ke TPI Tengger. Tanggal 11 Desember jam 5 sore, betul nggak? Pak, itu ada apa ya? Nantikan, kalau nggak tahu tanya sama Mas Riz. 11 Desember tadi Tengger ada apa gitu? Oh, ada yang lebih indah daripada yang lain. Salah mungkin ya, bukan 11 Desember kali ya. Setahu saya 11 Desember, ya kan? Wah, aku Natal nggak dapat tiket pesawat Air Asia. Nggak apa-apa. Pak, aku Natal nggak dapat tiket pesawat. Nggak apa-apa. Nggak usah takut, nggak usah bingung. Kenapa, saudara? Saudara punya tiket pesawat keliling dunia pun, kalau saudara tidak punya Yesus, percuma enggak? Itu yang menjadi pergumulan dan menjadi perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa, biarlah malam hari ini kami boleh disadarkan ya Tuhan. Inti kekristenan, inti iman kami, berbicara amazing grace itu. Tolong kami tidak hanya sekedar tahu, tapi boleh mengalami di dalam hidup kami. Boleh mengalami anugerah terbesar itu, membawa kepada sebuah kerendahan hati dan pengucapan syukur dan sebuah komitmen melayani Tuhan bagi hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua ya Tuhan, dan juga tolong kami ketika sebentar kami juga akan ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudari sekalian, sebagaimana telah diwartakan kepada kita selama sepekan, maka pada kesempatan ini kita akan sebentar ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Namun baiklah, terlebih dahulu kita boleh memahami akan arti dan makna perjamuan kudus ini supaya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yang pertama, perjamuan kudus adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, yaitu agar kita memperingati sengsara Tuhan Yesus Kristus hingga Ia datang kembali. Yang kedua, perjamuan kudus adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa. Sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan membayangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur membayangkan tercurahnya darah Tuhan Yesus bagi penebusan dan keampunan dosa kita. Dan yang ketiga, perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsara Yesus kepada kita manusia berdosa yang menjadi seteru Allah, namun kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita. Sehingga Yesus di dalam kita dan kita di dalam Dia akan menjadi kenyataan dalam hidup kita dari hari ke hari. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa, baiklah kita memeriksa diri kita masing-masing sambil merenungkan agar perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi kita dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka di dalam doa dan perenungan kita akan naikkan juga lagu salibnya selama mulia.
salibnya. Saya undang untuk kita dapat bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya undang untuk para petugas perjamuan kudus untuk juga bisa maju ke depan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami. Kasih-Mu sungguh begitu nyata ya Tuhan. Sebab Engkau telah memberikan Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh karena darah salibnya mendamaikan hidup kami dengan Engkau, mendamaikan hidup kami dengan sesama kami. Biarlah ya Tuhan oleh kuasa salib-Mu Engkau tetap menopang kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh selalu intim, dekat dengan Tuhan. Hidup kami berjalan dalam kasih Tuhan yang nyata, yang menyelamatkan kami. Tuhan, dalam perjamuan kudus ini kami mohon kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan hati kami, sehingga kami boleh layak menerima korban-Mu ini, korban satu-satunya yang telah menyelamatkan kami, yang telah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus yang kami kenang dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Jemaat Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan? Dan juga bukankah cawan air anggur melambangkan darah Tuhan yang tercurah bagi dosa kita? Dan nanti roti dan anggur akan dipakai bagi kita semua, dan kita boleh menerimanya dengan iman dan percaya. Kita akan naikkan lagu salibnya, selama mulia roti dan anggur akan dikasihkan Tuhan kita semua. Jemaat Tuhan sudah dilayani dan menerima baik roti maupun anggur. Mungkin ada yang terlewatkan kah?
Saya mengundang kita dapat bangkit berdiri bersama-sama. Pertama-tama kita pegang roti di tangan kanan kita. Dan sebelum kita akan memakan roti ini, dengarkanlah juga firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka mari jemaat Tuhan, kita juga bersama-sama menerima roti pengucapan syukur ini, yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang telah diserahkan bagi kita semua. Dan kita akan bersama-sama menerima dan memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita. Dengarkanlah juga firman Tuhan yang mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Maka mari jemaat Tuhan, kita juga bersama-sama menerima cawan ucapan syukur ini, yang adalah lambang daripada darah Tuhan yang telah tercurah bagi keampunan ketebusan dosa kita. Dan kita akan bersama-sama menerima dan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pada kesempatan petang hari ini, kami boleh dilayakkan dan kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Teguhkan kami, baik melalui pemberitaan firman-Mu dan juga perjamuan kudus ini, akan betapa besar anugerah keselamatan yang boleh dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cuma Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali untuk nanti kita akan mendengar pengumuman. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Menahem atas pelayanannya pada malam hari ini. Dan marilah pada malam hari ini kita bawa persembahan kita. Persembahan pada kesempatan petang ini akan dilayani oleh Ibu Lani. Jemaat juga dapat memberikan persembahan khusus melalui amplop yang telah disediakan dengan mencentang pada kolom sesuai dengan persembahan yang dimaksud, ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Ada kotak-kotak di sini bisa dicentang sesuai dengan persembahan yang dimaksud, seperti Natal, Jumat Agung maupun hari ulang tahun gereja kita. Marilah kita bawa persembahan kita dan bersama-sama kita akan nyanyikan pujian syukur. Segala puji syukur. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, puji Tuhan. Soraklah, mari Bapak Ibu kita berdiri bersama. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kita akan bawa doa nanti kepada Ibu Utami. Kami persilahkan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman. Terima kasih ya Tuhan. Hanya boleh dapat Yesus. kami mengerti Tuhan akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kalau kami Yesus, terima kasih. kira persembahan ini boleh berkenan Haleluya. sekarang untuk pekerjaan kemuliaan. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan dan Yesus, serahkan terima kasih. kami hanya di dalam nama Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut kami bacakan untuk pengumuman dalam sepekan ke depan. Jadwal pengkhotbah hari Minggu depan 20 November 2022. Secara khusus di tempat ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Bondo Ikhtiar dengan pemimpin pujian Bapak Daniel Suprianto. Dan dalam kesempatan tersebut kita akan kedatangan tamu vokal grup ya. Kita boleh bersama-sama beribadah pada hari Minggu depan. Dan untuk sekolah minggu di tempat ini diadakan pada pukul 8 pagi. Sedangkan untuk ibadah umum Darmo pagi dilayani oleh Bapak Penatua Andi Sutanto, dan Darmo Harapan sore dilayani oleh Bapak Lindra Haryanto, dan Bromo pagi dan sore Bapak Pendeta Timotius Sugiono, dan untuk Gateway dilayani oleh Penatua Andi Sutanto. Untuk kebaktian kaum wanita Selasa 15 November 2022 pukul 16 bertempat di Darmo Harapan PF1 dengan pembicara Bapak Pendeta Anugerah Laya, dan dilanjutkan pendalaman Alkitab pada pukul 17.30 secara onsite dan streaming, dan dibawakan oleh Bapak Penatua Lindra membahas kitab Amsal pasal 18. Sementara itu untuk pendalaman online dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Bondo Ikhtiar. Lalu untuk wahana biblika diadakan secara Zoom dengan tema bagaimana Alkitab terbentuk, dibawakan oleh Bapak Penatua Andi Sutanto pada hari Senin 14 November 2022 pukul 18.30 dengan nomor meeting ID 57708408867 dengan paskode GIA Surabaya huruf kecil semua. Diumumkan juga di tempat ini pada hari Kamis besok kebaktian tengah minggu ya, yaitu pada pukul 18.45
dengan pembicara Saudara Hilary Haryanto. Saya mengundang pada hari Kamis depan, minggu ketiga atau Kamis ketiga, Bapak Ibu boleh datang bersekutu bersama-sama di tempat ini. Dan kita bersyukur pada Tuhan untuk TPI Wiyung oleh kemurahan Tuhan telah memiliki tempat ibadah. Mohon dukungan doa dan dana atas kekurangan anggaran ini. Dana yang dibutuhkan sebesar 550 juta dan dana yang terkumpul sampai sekarang sebesar 161.705.000 rupiah. Dan kita juga berdoa untuk renovasi di Koblen dan juga untuk pembenahan-pembenahan di gereja kita Dharma Harapan. Untuk pengumuman lengkap dapat dibaca melalui WA Group. Demikian pengumuman dalam ibadah petang ini. Jumpa kembali dalam jam-jam ibadah ke depan dan doa berkat serta penutup kami serahkan kepada Bapak Pendeta Menahem. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu dalam ibadah pada petang hari ini. Tetap terus berdoa, mohon Tuhan berkarya dalam hidup kami. Senantiasa kami boleh memaknai ibadah kami. Sekali lagi itu kami boleh diubahkan dan kami boleh bertumbuh dan menjadi pelaku firman. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang hadir maupun yang belum hadir, di mana berkat pemeliharaan pengharapan ada buat kami semua. Beberapa jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit, kami juga berdoa mohon Tuhan menjamah, melawat, berikan kesembuhan dan pemulihan. Beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun, di mana di tengah-tengah usia yang Tuhan anugerahkan, kami juga berdoa mohon hikmat-Mu, berkat-Mu turun atas mereka. Besertalah dengan kami ya Tuhan, ketika sebentar kami juga akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mengakhiri ibadah di tempat ini pada petang hari ini dengan rasa syukur dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dan menerima berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku beri terima kasih. Bapa, terima kasih. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.